Saya senang dulu itu baca doanya Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi itu. Itu yang Allahumma qulna minal muslimina minas syakawati ila sa'adah minal adabi ila rahmah minal nari ilal jannah. Itu sampai akhir itu tak tulis. Saya titip sama ashab yang datang ke sana, nanti mohon doa yang saya kirim ini dibacakan di samping makamnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Oh, jadi setiap ada santri yang mau berangkat ke Hadramut, antum titip itu? Yang anak kenal aja, karena banyak yang oh, yang kenal antum titip kan? Ini bacakan di Faqih Muqaddam. Seperti itu. Supaya antum ini pengen berangkat ke sana. Pengen berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bersama teman kita, guru kita yang alhamdulillah waktu di Tarim kita juga bertemu, Ustadz Usman. Kaif halukum Ustadz? Alhamdulillah bilkhair ya. Alhamdulillah. Sekarang kita kesempatan sama antum untuk ngobrol-ngobrol. Iya, farahna bi wa tasyarrafna bi dakwatikum ila hadil munasabah thayyibah. Insyaallah, doakan Ustaz biar lancar ya. Doa ya. Luar biasa. Alhamdulillah Ustaz, kita mau tanya perjalanan antum sampai ke Tarim. Bagaimana kok bisa akhirnya antum ke Darul Mustafa ketika itu? Kalau bicara masalah perjalanan otomatis panjang, Beb. Naam. Jadi ketika orang sudah berbicara masalah perjalanan itu pasti ada jalur-jalur yang harus ditempuh. Nah, baik itu dari pendidikan juga itu. Ya, sedikit ini tahadusan bin Ni'mah. Memang sebelum sampai di Darul Mustafa Lidirasah Islamiyah yang ada di Tarim, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu kita pernah belajar di Darul Lughah wa Dakwah. Adalah Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun yang ada di Pasuruan Bangil, tempatnya di Desa Raci. Waktu itu tahun habis lulus SMA, SMA baru. Iya. Baru mulai mondok ya. Jadi secara kadang-kadang kalau dipikir secara logika, karena pendidikan dari SD, SMP, SMP Negeri 1, terus aliyah saya di Asalam Islamic Boarding School yang ada di Pabelan. Itu semuanya umum itu ya? Umum. Baru mulai masuk ke agama di Dalwa itu ya? Untuk spesifikasi di bahasa Arab di Dalwa. Kalau di Asalam dulu kita memang kita fokuskan di dua bahasa. Makanya di bahasa Inggris khususnya, makanya dulu senang di bahasa Inggris. Terus ketika kita masuk ke diniyah, kita kurang di bahasa Arabnya. Walaupun sudah bisa ngomong tapi tidak masuk bahasa kitab kita, hanya bahasa percakapan saja. Akhirnya dengan sarannya, dulu ada seorang Sayyid yang ada di Solo, mungkin rumahnya di Mertodrana situ. Saya Toha bin Yahya, yang sekarang beliau di luar kota itu yang beliau termasuk santri Dalwa yang lama. Akhirnya diajak ke sana. Nah, ini dan di Dalwa. Berkat Habib Toha ini akhirnya antum ke Dalwa. Tadinya tidak kenal Dalwa. Tidak kenal. Karena kita dulu setelah aliyah itu pengennya kuliah yang di situ ada belajar agamanya. Ternyata di Dalwa dulu tahun 99, saya lulus aliyah 99. Setelah itu ke Dalwa, dan situ yang menjadi, mohon maaf, minder. Kita sudah masuk di Dalwa itu juga dimasuk jamiah di sekolah tingginya, sekarang sudah menjadi Institut Agama Islam ya. Itu kita dites sama Ustadz Fathul Munib, yang beliau sekarang masih di Dalwa.
Itu dites pertama kali, ternyata tesnya itu menurut kita mungkin sepele, tapi itu menjadi pondasi tes. Nulis surat Al-Fatihah. Oh, nulis surat Al-Fatihah. Itu terkadang kita di sini. Oh, dites imlaknya berarti. Imlaknya nulis Al-Fatihah kadang-kadang udah hafal bertahun-tahun tapi tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itu di Dalwa. Setelah dites masuk kelas 5 ibtidai. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal. Waktu itu sempat minder karena kelas 5 ibtidai zaman kita tahun 99 itu sudah mahir semuanya. Dari hafalannya juga luar biasa, baca kitabnya luar biasa. Dan kita kelas 5 ibtidai itu. 5 ibtidai. Kita semester 1 tidak bisa apa-apa. Akhirnya seminggu di Dalwa pulang. Enggak kerasa. Iya. Terus saya dikasih motivasi sama, masih ingat betul, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab. Nah. Tapi sebelum ada di Semanggi, beliau masih di Mertodranan. Masih rumah di Mertodranan. Masih rumah di Mertodranan. Beliau mengatakan kalau belajar tidak boleh sombong, tidak boleh gengsi-gengsian. Setelah seminggu di rumah balik lagi. Itu berarti masa transisi. Balik apa enggak? Balik enggak seminggu ya? Nunggunya. Transisi waktu itu. Karena kita minder. Kita sudah semester 1 di muadalahnya atau di jamiahnya, teman-teman kita masih 5 ibtidai. 5 ibtidai ini berarti ya usia 12 tahun, 13 tahun gitu. Tapi beliau sudah mahir betul. Nah, itu akhirnya dengan itu ternyata kita ini kekurangan itu. Tidak ada istilah malu dalam belajar untuk ilmu agama khususnya ya. Akhirnya lanjut lagi sampai sana dites lagi ternyata saya sebulan di kelas 5 ibtidai masuk langsung kelas 6 ibtidai naik kelas 6 ibtidai setengah tahun, subhanallah bisa ngikuti, terus sanawi, setelah sanawi langsung ali ya, kira-kira langsung ali itu ya. Sambil kuliah antum ya? Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah kita dulu ngambil jurusan syariah khususnya di Fakultas Syariah, jurusan prodi saya di Ahwalus Syakhsiyah. Itu kalau Ahwalus Syakhsiyah kita sendiri ya orientasinya ke hakim, tadi pengadilan agama. Semestinya itu ya. Semestinya seperti itu. Nah, ini dan setelah di sana untuk ke Habib Umar itu minimal sudah lulus aliyah yang di Ma'had. Jadi di Dalwa itu sudah menentukan kalau mau ke Hadramut dia harus lulus aliyah. Harus lulus aliyah dulu. Abuya Habib Zain bin Hasan Baharun itu memiliki kriteria. Jadi yang diizinkan untuk studi melanjutkan ke dimanapun, baik itu di Darul Mustafa Habib Umar bin Hafid, di Ribat Tarim waktu itu Habib Salim bin Abdullah Syatiri, sebelumnya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, ataupun di Ahqaf Ahqaf University, itu semuanya harus aliyah. Harus sanawiyah itu berapa tahun di sana? Sanawiyah 3 tahun. Aliyahnya 3 tahun. Seperti itu. Selain itu juga di Ribat Madinah Habib Zain bin Sumit, di Ribat Mekah Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ataupun yang di Mesir, tapi Mesir sedikit gitu, seperti itu. Nah, itu ketika di Dalwa itu melihat para ashab ini antusiasnya belajar agama di Hadramut itu luar biasa, karena ashab Dalwa dan mutafaridin Dalwa, asatidz Dalwa itu luar biasa, masya Allah, termasuk guru-guru kami semuanya itu. Ketika beliau itu berangkat itu sambutan baik itu masyarakat ataupun semuanya itu semua welcome, misalnya diterima, nyambung masyarakat semuanya. Cuma kita berpikir kalau ke sana otomatis kan modalnya besar gitu. Nah, kita tidak punya apa, tapi munajat saya sering ketika ada ashab Dalwa atau ashabuna itu yang berangkat, itu saya nulis. Saya seneng dulu itu baca doanya Sinofagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi itu yang Allahumma kulna minal muslimina minas syakawati ila sa'adah minal adabi ila rahmah minal nari ilal jannah. Itu sampai akhir itu tak tulis, saya titip sama ashab yang datang ke sana, nanti mohon doa yang saya kirim ini dibacakan di
samping makamnya Bagi Mukodam Muhammad bin Wali Palau. Oh, jadi setiap ada santri yang mau berangkat ke Hadramaut, antum titip itu? Yang anak kenal aja, karena banyak yang oh, yang kenal antum titipkan. Ini bacakan di Bagi Mukodam. Seperti itu. Supaya antum ini pengen berangkat. Pengen berangkat. Terus termotivasi waktu itu berangkat itu beliau Ustadz Nabil. Ustadz Husain Nabil bin Najib Asgaf itu mengatakan ya Hadramaut itu dekat dengan Mekah gitu loh. Jadi kalau ke sana apa nggak pengen ke Mekah gitu. Nah, akhirnya ya pengen ya Habib. Ya sudah berangkat. Gitu. Atas motivasi beliau dan itu pun tidak lepas dari yang semuanya yang menjadikan khususnya Al-Fakir sendiri seperti ini itu ada salah seorang Habib yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Itu luar biasa beliau motivasi baik itu finansial ataupun baik itu material, spiritual semuanya. Habib siapa? Habib. Mungkin saya sebutkan di sini beliau adalah mungkin di kalangan orang Pasar Kliwon sudah terkenal, cuma orang tidak tahu mungkin ya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri. Al-Jufri. Ya. Abu Bakar. Beliau salah seorang luar biasa yang selalu memperhatikan pendidikan, khususnya anak sendiri, keluarga anak sendiri sampai bisa sholat, ini semuanya berkat beliau. Masya Allah. Itu kita tahu beliau itu akhirnya beliau memberikan salah satu fasilitas yang luar biasa kepada kami. Berangkat sekarang. Antum berarti diberangkatkan sama ya Abu Bakar. Abu Bakar Itu seperti itu. Pertama ya waktu itu saya tidak mau. Karena kenapa? Saya beban mental. Oh, takut ya? Takut. Nah, ini tanggung jawab ini. Bukan masalah tanggung jawab, waktu itu sudah lulus kuliah, pengen zuhud. Berarti antum berangkat ke sana usia berapa? Tahun 2005, Bib. 2005 awal. Februari 2005 awal itu, Februari awal. Berarti usia anak waktu itu 24 lebih sedikit, hampir 25. So, masa-masanya mau menikah ya? Iya, lulus kuliah sudah 2 tahun. Akhirnya antum ngambil keputusan akhirnya berangkat? Akhirnya akan berangkat karena sebabnya itu apa? Diiming-imingi Ustadz Nabil tadi. Oh. Apa nggak pengen Mekah? Lah, ketika anak di Tarim itu, Beb, akhirnya mendapat pilihan di Darul Mustafa atas beberapa karena juga pertimbangannya banyak, karena juga ternyata di Darul Mustafa kita juga waktu itu ada satu rombongan di Darul Mustafa, ada yang ke Kefuru, ada yang ke cabang. Alhamdulillah waktu itu kita dites bisa masuk langsung ke Darul Mustafa, yang langsung itu. Di situ subhanallah kita bisa taklim selain di Darul Mustafa. Waktu itu anak dapat rukhsah dari Habib Umar dan dari kesiswaan Said Husin Jufri waktu itu, ya. Suun taklim ya. Suun taklim ya. Anak bisa bersama waktu itu yang menjadi kelompok anak Abdullah bin Yahya Purwakarta, ashab dari Dalwa juga satu kelas, sama yang satu dari Mukalla Abdullah Syarafi. Itu waktu itu sowan ataupun kita menghadap Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Allah yarhamuh. Kita pengen tabarukan beliau ke rumah beliau langsung di Hele. Di Hele itu kita jalan kaki di sana di Hele. Itu kita minta sama beliau untuk belajar membaca Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Tapi beliau menyarankan, la taqra'in di, antum sudah cukup sama Habib Ali Masyhur bin Hafid. Akhirnya beliau menentukan Habib Salim ikra indana arba'in nawawiyah. Indam Nawawi. Akhirnya kita sama 3 orang, Ana, Al-Fakir sama Abdullah bin Yahya, Abdullah Syarafi yang dari Mukalla. Setiap seminggu sekali langsung sholat asar di rumah Habib Salim Asy-Syatiri. Habis itu kita membaca itu yang terangkan Habib Salim Asy-Syatiri langsung. Sampai kira-kira sebelum mungkin sampai pertengahan hadis arba'in itu. Habis itu kita pulang ke Indonesia. Oh, itu akhir sebelum antum mau pulang itu ya. Di Darul Mustafa sendiri berapa tahun? Darul Mustafa 4 tahun ya. 4 tahun. Dari tahun 2005 awal sampai 2009 awal. Terus pas perpindahan antum berarti Ashabul Minhaj terakhir. Anak Ashabul Minhaj terakhir. Ya itu konun ataupun peraturan yang terakhir itu. Nah ya, tertib Qadim ya. Tertib Qadim. Akhir tertib. Indah
apa wujudi syahadah. Ya yu'adil bil baccalaureus. Nah, ya adil bil baccalaureus itu seperti itu. Gitu. Dan juga kita mendapatkan rukhsah juga. Setiap hari Kamis itu Habib Abdullah bin Syahab, Habib Abdullah bin Muhammad ya. Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Ainut Tarim. Ya, kita mendapatkan pertama kali yang kita baca itu luar biasa, sampai sekarang keberkahannya ada itu Khatam Risalatul Jami'ah. Terus sama beliau membaca Nasha'ih Diniyah. Setelah Khatam Risalatul Jami'ah, beliau menganjurkan ke Safinatun Najah. Sampai Habib Abdullah syarah apa qiraah bas? Qiraah terus beliau yubayin. Ma'at syarahnya. Habib Abdullah bin Syahab yubayin. Jadi risalah Jami'ah, terus Safinatun Najah selesai semua itu? Enggak, kalau Safinatun Najah hanya separuh, habis itu kita sudah pulang ke Indonesia. Sudah pulang. Nasha'ih Diniyah sampai pertengahan. Masya Allah. 3 kitab atau dibaca gantian? Jadi ganti. Masya Allah. Selain itu juga mungkin antum tahu juga Habib Husain Balbagih. Habib Husain Balbagih yang kalau beliau muhadarah itu Masya Allah raksih ketika di Hud atau di mana, beliau pernah kita sama Abdullah bin Yahya juga. Itu la ta'alam indi filal bait, kenapa enggak belajar ke kita? Akhirnya setiap hari waktu itu, setiap hari Selasa ke rumahnya Habib Husain Balbagih yang dekat Suktarim itu. Dekat Suktarim itu masuk itu. Kita disuruh baca Rosyafat waktu itu. Rosyafat. Dan seperti itu kita taburkan di sana. Itu motivasi kita ya, di sana ternyata setiap gang semuanya ulama. Masya Allah. Dari itu sedikit perjalanan yang sangat panjang. Masya Allah. Perjalanan yang penuh hikmah. Penuh hikmah. Terus awal perjumpaan antum dengan Habib Umar. Kan waktu itu di zaman setiap Kamis itu kan ada berjumpa dengan Habib. Atau mungkin antum punya pengalaman lain? Sebelum di Darul Mustafa, di pondok beliau yang di Tarim, dulu ulama-ulama itu sering ke Dalwa. Di Dalwa itu langsung melihat beliau. Awal pertama kali beliau datang ke Indonesia, mungkin bukan awal ya, sudah beberapa kali. Mungkin tahun 2004 atau 2003 sekitar itu beliau juga ke Dalwa. Itu kita lihat, Masya Allah luar biasa. Begitu juga selain itu di Dalwa ini kan ulama-ulama Timur Tengah juga sering datang. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu waktu itu, dan Said Abbas bin Ali al-Maliki itu. Alhamdulillah kita bisa dengan nadrah beliau. Said Maliki belum pernah belum pernah itu. Dan ulama Timur Tengah yang lainnya, bagi yang dari Suriah itu pertama. Setelah itu, kalau zaman kita dulu waktu di Darul Mustafa, kita pernah diajar sama Habib Umar Jurumiyah. Itu. Oh ya, Baghdad. Itu. Habis subuh Habib Umar mengumpulkan tolabah di maktabah. Itu. Beliau langsung. Maktabah yang di belakangnya dukan itu. Belakang dukan. Yang apa namanya, Gulim, Musyakkal itu di situ. Yang di ruang sempit itu. Dia masuk di maktabah langsung itu, beliau yang mensyarahkan. Jadi itu tahun berapa sih? Awal-awal dulu. Awal antum datang. Awal-awal ya. Habib Umar masih ngajar Jurumiyah waktu itu. Hanya beberapa saat waktu itu, terus nggak sampai khatam kelihatannya. Terus beliau programnya program lain itu. Itu. Jadi alhamdulillah dari kitab-kitab awal juga bisa tahu. Jadi ternyata beliau ketika, ya ini yang kesan luar biasa, ketika ngajar Jurumiyah itu beliau mengatakan dengan bayannya atau dengan penjelasannya yang sangat mudah dipahami. Kalau kita kadang-kadang terlalu cepat, beliau dengan slow, dengan santainya mengajar. Jadi apa? Ya sangat mudah. Sangat mudah dipahami. Dari Jurumiyah. Dulu kelihatannya Jurumiyah itu susah, ternyata dibayangkan dengan lemah lembutnya atau dengan intonasi yang pelan itu mudah dicerna. Masya Allah. Itu alamatul isim, alamatul rofa, alamatul nasab, seperti itu.
Wah, semangat berarti. Wah, semangat waktu itu. Ini darusnya Habib. Iya, setiap pagi tuh kan surumnya. Ya, surumnya terus itu ya. Surumnya terus pagi itu. Ya, Masya Allah. Jadi Habib itu beliau udah ngisi di mihrab itu berarti. Saat itu khusus untuk daras itu. Jadi Habib selesai zikir itu anak-anak berangkat ke halaqah, Habib ikut berangkat ke maktabah. Masya Allah. Itu ya alhamdulillah bisa sama beliau seperti itu. Masya Allah. Kalau ngomong sama Habib? Ngobrol sama Habib ketika ada hajah. Karena kita tahu diri, istilahnya man ana. Adul hajah al Habib yashmul ila kullu. Beliau mengurusi bukan cuma kita saja, ketika tamu-tamu dari internasional gitu. Jadi kita naik ke atas kalau ingin ngobrol ada muskilah gitu, ya kita ngobrol sama Habib Umar. Terus yang terakhir sebelum haji. Habis Idul Fitri, Syawal. Di awal-awal Syawal itu kita ngobrol sama Habib Umar. Saya bilang waktu itu man ismat Muhammad Misman ya, karena nama awal yang dari Walidi itu dari ayah, itu dari ibu, itu nama saya kan Misman. Terus bin Boymin Karerejo bin Sono Semito bin Kromo Karso Aljawi, orang Jawa. Masya Allah. Tapi nasabnya ada. Hafal ya? Hafal. Dari Abah. Terus sama sebelum ke Dalwa saya dikasih nama sama Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri tadi. Beliau. Itu. Nanti kasih tambahan Muhammad. Akhirnya Muhammad Misman. Akhirnya Muhammad Misman. Ketika di Hadramut mau haji, anak dikasih nama sama Habib Umar Muhammad Utsman. Ada Habib Nadri dulu yang masih syekh itu. Dari Afrika atau dari mana itu? Oh, yang kadang Habib Umar kalau roh. Kan tagalam banulag banatakalam Habib fadl. Ayo dina isim Muhammad Utsman. Antum minta atau Habib Umar yang? Anak takalam ataupun anak ngajukan, masalahnya mungkin ada nama buat anak yang. Antum minta gitu. Terus Habib Umar? Antum Ahsan Muhammad Utsman kata. Langsung dikasih Muhammad Utsman. Yu amim jamaah ba'da subuh waktu itu, dan sama ini alhamdulillah. Sampai ada sohib yang nanya, kenapa Habib Umar ketawa sama ini? Anak waktu itu nama anak Muhammad Ihsan, anak dikasih Muhammad Utsman. Wah, hifarih qalbah. Seperti itu. Maksud itu mau haji. Diumumkan di halaqah. Di halaqah. Ba'da subuh itu kan liqa sama Habib Umar satu-satu. Kan masih banyak para tolabah gitu. Seperti itu. Hati-hati di tarim ini. Jadi kalau di tarim ini sampai susah hatinya sumpek, itu perlu dikoreksi. Makanya di sana kalau di tarim, khususnya di tarim, alhamdulillah jangan sampai kita ini memiliki rasa sumpek. Kalau rasa sumpek mungkin halaqahnya sama ahlu tarim kurang. Itu saja. Sampai pernah Syekh Abdurrahman Sekap ya, man laisa lahu adab fawaddub itu. Orang yang tidak punya adab itu seperti beruang. Makanya di sana kedepankan adab qoblal ilm. Adab qoblal ilm. Subhanallah, orang-orang sahib-sahib kita ketika kenal orang asli, kan beliau asli Tahrim, rumahnya diedit. Rumahnya diedit. Ini jadi tahu betul. Jadi kalau kita di sana jangan sampai memiliki rasa apapun. Itu buang semuanya sih. Hasad, iri, dengki, pengen orang dipandang orang. Karena di sana sudah aulia semuanya. Dan subhanallah itu mujarab. Ketika di tarim itu tidak sumpek, nanti di Indonesia tidak akan sumpek.